Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya teman-teman, pengembang ataupun ragi instan yang kita gunakan saat membuat adonan. Nah tentunya teman-teman ya, sebelum kita membahas tentang apa itu ragi instan, kemudian kita coba jabarkan dulu tentang pengembang untuk kue ya, seperti itu. Nah jadi kalau kita mengenal teman-teman ya, mengenal namanya mempunyai 3 lapisan. pengembang Yang pertama seperti itu ya. yaitu Jadi adonan. fungsinya itu kan ya untuk apa ya, menambahkan volume dan terutama untuk mengembangkan adonan itu ya, karena kalau tanpa pengembang, adonan kita itu tidak akan sempurna ya. Jadi pengembang itu adalah hal pokok, hal penting yang kita gunakan. Nah kalau kita sendiri saat membuat adonan odading ataupun cakwe itu kan biasa menggunakan ragi instan ya. Nah selain itu kan sebenarnya ada pengembang lain teman-teman, seperti yang umumnya digunakan pada masyarakat kita, baik itu pedagang lah khususnya itu kan. Jadi ada pengembang ragi instan yang biasa kita pakai, kemudian ada soda kue ataupun baking powder ya yang biasa dipakai dalam masyarakat. Dan tentunya dari ketiga itu kan mempunyai peran ya, peran sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya ragi instan ini kan biasanya itu kan memang khusus ya, khusus untuk pembuatan roti ya, ragi instan seperti itu, pembuatan roti. Nah yang sifatnya itu dia instan, artinya dia cepat untuk mengembang ya teman-teman ya. Contohnya seperti kita membuat donat, roti oven seperti itu, dan odading sendiri seperti itu. Jadi sistem kerjanya itu kan itu hanya langsung dicampur dan diuleni seperti itu sudah jadi. Nah kalau dengan dengan soda kue seperti itu kan, soda kue itu kan sifatnya kan sama-sama mengembangkan, cuma dia dipakai ketika membuat adonan yang lebih cair ya, dan itu biasanya lebih tahan lama sih seperti itu. Contohnya ketika kita membuat adonan martabak, cookies dan lain-lain itu kan baiknya menggunakan seperti soda kue ya. Kemudian kalau contohnya lagi dengan baking powder ya, baking powder itu sebenarnya dia fungsinya untuk pengembang juga, tapi biasanya digunakan ketika membuat kue-kue yang sifatnya kering ataupun kue yang dipanggang seperti itu, karena dia tahan dan tekanan seperti itu, dan dia kan ngembangnya tidak terlalu besar seperti penggunaan ragi instan seperti itu. Nah oke teman-teman ya, jadi ketika kita membuat adonan itu sendiri gitu kan, memang sebenarnya bukan hanya tentang bicara tentang bahan kemudian tentang ragi instan, tetapi bagaimana cara kita paham terhadap adonan itu sendiri ya. Karena kalau kita juga nggak paham teknik membuat adonan itu sendiri, nggak ngerti, itu pasti dipastikan gagal teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menguasai teknik ketika membuat adonan, cobalah teman-teman ya. Saya juga dulu pernah awal-awal sempat belajar ya teman-teman ya, itu membuat donat gitu kan. Tapi pada saat itu kan memang masih awam, masih pemula sekali, jadi sempat nggak jadi ya. Karena pada saat itu kan memang benar-benar belum pernah menyentuh yang namanya adonan, kemudian hanya praktek ya kita dengan teman-teman seperti itu. Yang namanya hanya buat melatih ya, dan mengikuti resep yang ada di Google ya pada saat itu. Ternyata nggak seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Nah ketika membuat odading ini sendiri pulang-balik itu pun seperti itu teman-teman ya. Awalnya memang nggak langsung sempurna gitu kan, pasti itu ada kendalanya, nggak ngembang kemudian ngembang tapi lama seperti itu. Nah itu kan karena ternyata itu adalah kebiasaan kita sendiri ya. Kalau kita belum biasa menangani adonan itu sendiri, itu memang cenderung belum jadi ya seperti itu. Dan itu banyak sekali yang dialami teman-teman kita ya, terutama teman-teman pemula yang belajar, yang ingin usaha odading dan cakwe ini, banyak sekali yang menanyakan itu. Bahkan katanya resepnya sudah sama gitu kan, pengembang yang diberikan juga sudah maksimal, bahkan ada yang lebih memberikan dari takaran biasanya, tapi tetap aja gagal ya. Nah itu kan artinya itu kan kebiasaan kita ya teman, kebiasaan kita membuat adonan itu sendiri. Nah seperti itu. Nah teman-teman ya, ragi instan ini juga kalau kita bahas itu kan
mereknya tuh banyak sekali ya teman-teman ya, mereknya tuh banyak sekali, dan pada umumnya yang kita kenal gitu kan, kalau di masyarakat itu kan nama yang dikenal contohnya seperti Permipan ya, mana-mana pasti belinya Permipan, walaupun yang dibeli itu nanti dikasih entah itu sub instan, entah itu Muripan, entah itu yang lain-lain gitu kan. Jadi merek, nah tetapi akan merek itu sendiri terutama bisa apa ya, punya ada sendiri kelebihan sendiri tentunya. Nah kalau saya memakai di sini adalah memakai Moripan ya. Sebelumnya waktu saya di Kalimantan kemarin saya menggunakan Angel, dan sebelumnya lagi pernah saya itu lama menggunakan Sub Instan. Nah, jadi sebenarnya merek-merek ini kan hanya merek dagang ya, tapi fungsinya itu sama. Akan tetapi di situ punya keunggulan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Contohnya ya, kalau yang namanya Permipan Sub Instan itu kan harganya memang relatif lebih mahal daripada ragi instan yang lain teman-teman. Secara otomatis, secara kualitas itu ya Pak, ya pasti menentukannya gini, pengembang itu dijamin lebih baik dari ngembangnya bahan gitu, seperti itu. Mungkin juga bisa jadi ya ketahanan juga lebih bagus dan seperti itu. Nah tetapi kan pemakaian, kalau pemakaian menurut saya kan, kalau kemarin waktu di Kalimantan itu menggunakan Angel itu kan produk yang saat itu masih memang paling murah gitu kan. Yang lain harga di atas 30.000 dari per piece-nya yang isi setengah kilo itu atau 500 gram. Di sana itu masih sekitar 26 pada saat itu ya, pada tahun 2-3 tahun yang lalu saya ketika di sana. Nah sekarang saja Muripan itu teman-teman, kalau di sini satu saset itu yang 500 gram itu harganya sudah mencapai 45.000 kalau di sini seperti itu. Jadi mahal sekali ya. Nah, tentunya semuanya punya keunggulan ya teman. Kalau dari harga yang murah kita gunakan gitu kan, kita gunakan di daerah-daerah yang dingin ya, karena pas kebetulan kemarin juga ada pertanyaan sih tapi saya nggak tahu ya pertanyaan itu di daerah mana, di Kalimantan kalau nggak salah, dan itu ternyata di daerah dataran tinggi juga. Saya kurang paham juga di Kalimantan dataran tinggi yang mana ya, tapi katanya itu menggunakan Muripan cocok nggak gitu seperti itu. Nah antara cocok enggaknya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau saya menggunakan Angel di Kalimantan itu kan cuacanya sangat panas ya, artinya kita memberikan pengembang atau ragi instan sedikit saja itu sudah cepat sekali reaksinya gitu kan. Tapi berbeda ya nantinya kalau saya menggunakan Angel, saya gunakan di daerah-daerah tinggi, dataran tinggi itu kan relatif dingin ya cuacanya, di situ akan sangat menghambat, dan kalau kita tidak lebih maksimal memberikannya itu kan takarannya itu pasti dikatakan ya apa ya, mungkin bisa cenderung gagal juga. Makanya kalau di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang agak dingin, kita membuat seperti biang pengembang ya. Biang pengembang itu kan untuk membantu agar lebih cepat mengembang lagi ketika kita membuat adonan kan seperti itu. Nah tentu ya teman-teman ya, ini semua kan kalau kita kalau kita cocokkan lagi gitu kan, kita sesuaikan lah gitu kan. Nah teman-teman nanti memakai ragi instan itu ya tergantung di wilayah masing-masing ya, ataupun rata-rata di situ memakai apa, karena kadang satu produk itu tidak ada di daerah lain seperti itu, karena mereka kan di segi pasaran otomatis ya mereka mencari pasaran-pasaran tertentu ya, makanya merek tertentu itu adanya di daerah lain seperti itu, jadi tidak sama rata. Nah kalau untuk masalah tadi merek ya, tadi ke teman-teman ya, merek teman-teman silahkan memakai apa saja seperti itu, yang penting sesuaikan ya, sesuai takaran. Gak masalah sih teman-teman ya, pakai ragi instan yang murah gitu kan, pakai ragi instan yang murah, tapi kan di situ nanti otomatis kita takarannya akan ditambah seperti itu, karena ya mungkin kalau secara kualitas itu ditentukan oleh harga, itu memang benar ya teman-teman, tidak dipungkiri seperti itu. Nah jadi itu ya sedikit pengertian ya teman-teman, pengembang yang kita gunakan gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada juga yang nanya pakai soda apa gitu kan, nah kalau soda sendiri saya malah belum begitu paham ya merek-mereknya, karena kalau dulu waktu saya ngadon itu saya berikan pengembang soda kue itu hanya sekedar tambahan teman-teman, jadi nggak tahu, yang penting beri soda kue
saya campurkan, jadi tidak mutlak di soda kue tersebut. Nah kalau baking powder juga seperti itu, jadi memang tidak harus merek tertentu gitu kan. Yang pasti yang saya pokokkan itu adalah di ragi instannya gitu kan, seperti itu. Jadi kalau bahan-bahan lain, pengembang lain tadi ya hanya sekedar bahan tambahan saja, jadi tidak begitu saya utamakan lah gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang pengembang yang kita gunakan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami pengembang apa yang cocok, dan kemudian kalau di ragi instan ya, ragi instan itu merek apa, silakan teman-teman cek ya. Dan semua ragi instan itu bisa digunakan ya untuk membuat adonan itu sendiri. Cuma tinggal bagaimana merek apa yang cocok buat teman-teman semua, karena semua pasti punya keunggulan dan kelebihan kekurangan masing-masing. Terima kasih, kita berjumpa lagi teman-teman ya di tayangan-tayangan berikutnya.